Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok berapa? 5. Dari kelompok 5 ingin mempresentasikan aplikasi kita yaitu tentang sistem pemesanan tiket bioskop. Sebelum kita mulai untuk menjelaskan aplikasi kita, langkah baiknya kita memperkenalkan diri kita masing-masing. Nama saya Muhammad Rana Syauqi dengan NIM 1225532. Saya Selanjutnya. Ahmad Yusuf dengan NIM 122.559. Saya dengan Sudik Abimanyu dengan NIM 1225554. Oke, selanjutnya mari kita mulai. Selanjutnya yang pertama ada struktur data yang kita gunakan. Di program ini struktur data yang kita gunakan itu yang akan kita gunakan ada yang pertama adalah array, yaitu akan menyimpan katalog film, statis dan cepat. Yang kedua, kita menggunakan linked list, dia akan nanti menampung data pemesanan secara dinamis. Ketiga, kita menggunakan stack, yaitu dia akan mengelola riwayat transaksi terakhir, LIFO. Yang keempat, kita juga menggunakan queue, yang mana dia akan mengatur antrian loket pembayaran, FIFO, first in, first out. Yang kelima, kita akan menggunakan binary search tree atau BST untuk mempercepat pencarian judul film. Yang keenam, terakhir kita akan menggunakan graph, yang mana bekerja untuk memberikan rekomendasi film berdasarkan kedekatan genre. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang implementasi array di aplikasi kami. Implementasi array. Array digunakan untuk menyimpan seluruh data film yang tersedia di bioskop. Setiap elemen array merupakan sebuah objek film yang berisi informasi lengkap mengenai film yang dapat dipilih oleh pengguna. Informasi yang disimpan itu seperti ID film, yaitu kode unik yang digunakan sebagai identitas setiap film. Ada judul, yaitu nama film yang ditampilkan kepada pengguna. Ada genre, yaitu seperti kategori film, kayak sci-fi, action, horror, komedi. Ada durasi, lama waktu penayangan film dalam satuan menit. Ada harga tiket, biaya yang harus dibayar untuk satu tiket film tersebut. Ada studio, jenis studio, ada IMAX, Premiere, Regular, dan Deluxe. Setelah itu, fungsi array juga mempunyai berbagai macam manfaat lagi, yaitu menyimpan daftar seluruh film, menampilkan daftar film pada menu utama, memudahkan pengguna memilih film berdasarkan nomor urut, dan menjadi sumber data yang digunakan pada proses pemesanan tiket, pencarian film, dan rekomendasi genre. Ini adalah kode kita, implementasi array di dalam program kita. Kita menggunakan kelas film dengan definisi unit self, ID filmnya, judul, genre, durasi, harga, dan studio. Selanjutnya sini ada implementasi linked list. Linked list adalah menyimpan data pemesanan pelanggan dalam bentuk node yang saling terhubung sehingga penambahan data baru dapat dilakukan dengan mudah dan efisien. Data yang disimpan ada pesanan, yaitu nomor unik sebagai identitas setiap transaksi, nama pesanan, nama pelanggan yang melakukan transaksi pemesanan tiket, film, informasi yang dipilih oleh pelanggan, jumlah tiket, banyak tiket yang dipesan oleh pelanggan, kursi, nomor kursi yang ingin dipilih oleh pelanggan, total harga, total yang harus dibayar oleh pelanggan sesuai situs status pembayaran, menunjukkan apakah pesanan udah dibayar atau belum. Kelebihan linked list, penambahan data baru yang mudah dan fleksibel, tidak memerlukan penggeseran data seperti pada array. Ukuran penyimpanan dapat bertambah secara dinamis sesuai jumlah pesanan. Cocok digunakan untuk mengelola data transaksi yang telah bertambah. Di sini ada shortcut linked list, yaitu ada class. Di sini menggunakan class dan ada ID pemesanan, nama film, jumlah tiket, kursi, total harga. Selanjutnya. Nah, yang
Yang ketiga di sini ada implementasi stack. Stack digunakan untuk menyimpan riwayat transaksi pelanggan. Struktur data ini menerapkan metode list in first out, yaitu LIFO, sehingga transaksi yang terakhir ditambahkan akan ditampilkan atau diproses terlebih dahulu. Karakteristik menggunakan konsep LIFO, transaksi terbaru dapat diurutkan paling atas, memudahkan melihat riwayat transaksi terbaru. Implementasi pada program push untuk menambahkan transaksi ke dalam riwayat. Transaksi menampilkan mulai dari transaksi yang paling terbaru. Nah, ini implementasi stack. Ada class stack, ada dev, init self, class item, dan push, dan is empty. Nah, di sini ada yang keempat, ada implementasi QEW digunakan untuk mengelola antrian pembayaran pelanggan dalam metode first in first out, yaitu FIFO, sehingga pelanggan yang melakukan pemesanan lebih dahulu akan diproses pembayaran terlebih dahulu. Karakteristiknya menggunakan metode first in first out, pelanggan pertama menjadi yang pertama dilayani, menjaga urutan pembayaran agar tetap tertib dan adil. Implementasi pada program NQW menambahkan data pemesanan dalam antrian pembayaran. DQW mengambil proses pelanggan yang berada dalam urutan pertama antrian. Size untuk menampilkan jumlah pelanggan yang sedang mengantri. Disempty untuk memeriksa apakah antrian pembayaran kosong. Nah, di sini ada source code-nya, yaitu menggunakan class query, dan ada dev init self, dan ada dev nqw, dan dqw, dan isempty, dan size. Implementasi binary search tree. Binary search tree atau disebut BST digunakan untuk mencari data film berdasarkan judul data yang disusun dalam bentuk pohon, sehingga proses pencarian menjadi lebih cepat dibandingkan pencarian secara berurutan. Karakteristiknya adalah, yang pertama, data disusun dalam bentuk pohon atau tree. Yang kedua, node kiri memiliki nilai yang lebih kecil, sedangkan node yang sebelah kanan memiliki nilai yang lebih besar. Lalu yang ketiga, mempercepat proses pencarian data film. Lalu selanjutnya, implementasi pada program. Yang pertama, insert, menambahkan data film ke binary search tree. Lalu yang kedua, search, mencari film berdasarkan judul yang dimasukkan oleh pengguna atau user. Implementasi binary search tree di sini kita menggunakan pencarian film, yaitu dev search, lalu dev insert, yang ada kode di codingan tersebut. Lalu selanjutnya, implementasi grab. Grab digunakan untuk memberikan rekomendasi film berdasarkan hubungan antar genre. Setiap genre direpresentasikan sebagai vertex atau simpul, sedangkan hubungan antar genre direpresentasikan sebagai edge atau sisi. Karakteristiknya adalah, yang pertama, terdiri dari vertex dan edge. Lalu yang kedua, menghubungkan genre yang memiliki berkaitan. Lalu yang ketiga, membantu menampilkan rekomendasi film yang relevan. Lalu, implementasi pada program. Yang pertama, tambah vertex atau menambahkan genre sebagai simpul. Yang kedua, tambah edge, menghubungkan dua genre yang berkaitan. Rekomendasi, menampilkan film sesuai genre yang dipilih oleh genre yang ingin dipilih. Nah, di sini ada implementasi grab. Di sini kita menggunakan class grab, lalu tinggal dev tambah vertex, lalu yang kedua tambah edge, lalu yang ketiga dev rekomendasi. Lalu fitur utama program, yang pertama, daftar film, menampilkan informasi film yang tersedia.
Lalu yang kedua, booking kursi, memilih film, jumlah tiket, dan nomor kursi. Yang ketiga, antrian pembayaran, yaitu mengelola pembayaran menggunakan metode FIFO atau Q. Yang keempat, riwayat transaksi adalah menampilkan riwayat pemesanan menggunakan metode LIFO, tag. Yang kelima, pencarian film, yaitu mencari film berdasarkan judul menggunakan binary search tree. Yang keenam, rekomendasi genre, yaitu memberikan rekomendasi film berdasarkan hubungan antar genre menggunakan graph. Yang ketujuh, cetak tiket, yaitu menampilkan tiket setelah pembayaran berhasil atau sukses. Nah, di sini implementasi OOP atau Object Oriented Programming. Di sini class kita menggunakan cetak biru atau template untuk membuat objek. Class pada programnya itu yang pertama, film. Yang kedua, node pemesanan. Ketiga, link list pemesanan. Keempat, tag. Keempat, queue. Kelima, node tree. Keenam, binary search tree. Yang ketujuh, grade. Yang ke-8, sistem kursi. Lalu yang selanjutnya, objek. Objek merupakan hasil pembuatan dari class. Yang pertama, link underscore list. Yang dengan link list pemesanan. Yang kedua, tag. Yang ketiga, queue. Keempat, tree atau binary search tree. Kelima, grab. Keenam, sistem underscore kursi. Lalu, selanjutnya di sebelahnya ada konstruktor. Digunakan untuk inisialisasi objek ketika dibuat, yaitu def in, self, ID film, judul, genre, durasi, harga, dan studio. Lalu yang terakhir, encapsulation, data atau atribut yang fungsi, metode, digunakan dalam satu class. Yang pertama, class Q memiliki atribut, item, serta metode enqueue, dequeue, size, dan isEmpty. Yang kedua, class tag memiliki atribut item, serta metode push dan isEmpty. Lalu, ada algoritma nih. Yang pertama, sequential, algoritma sekuensial, yaitu menjalankan proses dari awal hingga akhir secara berurutan. Yang kedua, ada selection atau percabangan, menggunakan if, else, dan else untuk menentukan alur program. Yang ketiga, iteration atau perulangan, yaitu menggunakan while dan for untuk mengulangi proses pada codingan tersebut. Yang keempat, searching, menggunakan binary search tree untuk pencarian film berdasarkan judul. Yang kelima, FIFO atau first in first out, pada queue untuk antrian pembayaran pemesanan. Yang keenam, LIFO atau list in first out, yaitu pada stack untuk riwayat transaksi pembayaran pemesanan pada sistem pembioskopan. Jadi itu saja ya teman-teman. Terima Untuk kasih struktur untuk data yang kita pakai. mendengarkan dan menyaksikan presentasi kami ya. Lalu kita akan mendemonstrasikan codingan kami. Oke, jadi saya akan mendemonstrasikan pemrograman aplikasi dari pemesanan tiket bioskop. Yang pertama di atas ini kita menggunakan datetime, from datetime import datetime, yang mana itu akan mencatat timestamp otomatis saat pemesanan tiket dibuat. Yang kedua, kami menggunakan import OS yang digunakan untuk membersihkan layar terminal. Dan yang terakhir, kita menggunakan from tabulate ataupun dan import tabulate, yang mana nanti sebelum menjalankan programnya, kalian harus menginstal pip tabulate terlebih dahulu. Kami menggunakan tabulate ini untuk merender data tabuler untuk data film, antrian, riwayat, jadi tabel SC2 rapih. Oke, selanjutnya ya ini ada coding-codingan kita. Seperti yang sudah tadi dijelaskan oleh anggota kelompok saya, untuk array kita menggunakan untuk sebagai data film. Yang kedua itu kita juga menggunakan link list yang digunakan untuk data pemesanan. Yang ketiga ada stack yang kita gunakan untuk riwayat transaksi pemesanan terbaru muncul
paling ditampilkan. Stack ini kita menggunakan sistem LIFO, yaitu last in first out. Yang keempat, kita menggunakan queue untuk antrian pembayaran menggunakan sistem FIFO, yaitu first in dan first out. Dan yang kelima ada binary tree, yang mana kita menggunakan sebagai pencarian film supaya pencarian filmnya lebih cepat berdasarkan judul dibandingkan alfabet ataupun case insensitive. Selanjutnya yang keenam ada graph, yaitu kita gunakan sebagai relasi genre film, yang mana kita gunakan sebagai pencarian genre film yang kalian ingin tonton. Seperti ini kodenya untuk kelas sistem kursi. Definite self kita gunakan self template IMAX, Premiere Rego Deluxe. Jadi tanpa panjang lebar, saya akan mendemonstrasikan outputnya. Oke, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan output dari aplikasi kelompok saya. Yang pertama, kalian harus menjalankannya menggunakan Python main.py. Nah, ini adalah menu utama dari aplikasi kami. Jadi ada judulnya, sistem pemesanan tiket bioskop. Ada sekitar 7 pilihan termasuk pilihan untuk aplikasinya. Yang pertama daftar film, 2 booking kursi, 3 antrian pembayaran, 4 riwayat transaksi, 5 pencarian film, 6 rekomendasi genre. Oke, mari kita perlihatkan satu-satu. Yang pertama, daftar film ini untuk menunjukkan list-list film yang tersedia di bioskop. Kami cuma menambahkan 5 film, tapi kalian juga bisa menambahkan film-film yang kalian inginkan. Tetapi kekurangannya, kalian harus menambahkannya di kodenya, tidak bisa dari outputnya. Yang kedua, ini digunakan untuk membooking kursi. Kalian tinggal pilih film yang ingin kalian beli tiketnya. Saya mungkin akan beli nomor 5, Interstellar. Nah, di sini disuruh nulis nama kalian, kita tulis saja Raihan. Dan jumlah tiket yang ingin dibeli. Misalnya saya ingin membeli 2 tiket. Nah, di sini kita sudah diperlihatkan bahwa filmnya itu ada bioskop dan studionya itu ada di IMAX. Sementara di bawahnya terlihat seperti sebuah diagram ataupun table seperti ini menunjukkan lokasi kursi. Nah, kalian tinggal pilih nih kursi bioskop mana yang kalian pengen beli. Di sini ada dari A1 sampai J12. Kita mungkin pilihnya E3. Dan karena saya tadi memilih 2 tiket, jadi saya bisa membeli 2 kursi. Oke, satu lagi coba kita E4. Oke, setelah itu akan menggunakan keluar layar konfirmasi. Di sini ada nama Raihan dengan filmnya itu yang tadi saya pilih Interstellar, studionya di IMAX, dan tiket yang saya ingin beli ada 2. Kursinya itu adalah E3 dan E4. Dan harga tiket di sini bisa kalian setting sesuai keinginan kalian, tapi di kelompok saya memberikan harga 50.000 per tiket. Oleh karena itu dengan 2 tiket maka jadi 100.000. Konfirmasi. Dan antrian sudah berhasil dikonfirmasi. Pencet enter. Nah, yang ketiga ini ada antrian pembayaran. Di sini kalian bisa melihat pembayaran yang belum dilunasi atau belum dibayar. Nah, oleh karena itu, karena kita tadi sudah mesen nih, itu belum arti kita sudah dapat tiketnya, belum. Itu cuma mengkonfirmasi pemesanan kita. Dan untuk membayarnya itu ada di menu ini. Di sini kita bisa pilih nomor antrian yang 1 untuk membayarnya. Seperti yang tadi, data-datanya masih sama, konfirmasi pembayaran, dan tinggal pencet ya. Pembayaran telah berhasil untuk Raihan 100.000. Nah, ini merupakan seperti bondnya, kertas bondnya. Bisa lihat nomor pesanan 1, nama pembelinya Raihan, Interstellar, IMAX, kursinya masih sama, E3, E4, 2 tiket, harganya 100.000, dan ada waktu pemesanannya, bulan 7 tanggal 2. Jatuh jam 8.55.22 dan status lunas, berarti sudah berhasil dibayar. Nah, di sini ada yang keempat, riwayat transaksi. Ini digunakan untuk melihat riwayat transaksi sebelumnya sudah selesai. Di sini terlihat 1 Raihan Interstellar ya, seperti tadi, statusnya lunas. Dan jika misalnya saya membeli tiket lagi, misalnya
namanya tes aja, nggak apa-apa. 1 tiket. Kita beli lagi F4. Oh iya, ketika saya ingin membeli di film yang sama, di studio yang sama, di sini bisa terlihat bahwa tadi saya kan memilih E3 dan E4 ya. Nah, di sini sudah diganti menjadi X, yang mana tempat duduknya itu sudah dibeli. Jadi, tidak bisa membeli tempat kursi yang sudah dibeli orang lain. Jadi mungkin kita ambil E5. Konfirmasi. Enter. Nah, jika kita langsung ke riwayat transaksi tanpa membayar tiket yang telah saya beli, nanti statusnya akan ditulis nih, tes belum bayar. Berarti belum lunas, masih belum dibayar tiketnya. Oke. Nah, yang kelima kita ada pencarian film. Di sini misalnya list kalian itu panjang dan ingin membuat user atau pembeli tidak terlalu susah untuk nyari-nyari film, maka mereka bisa langsung mengetik namanya. Seperti ini, Interstellar. Tuh. Nanti ditemukan ada film Interstellar itu dengan genre sci-fi, durasinya 169 menit di IMAX dengan harga 50.000. Oke. Selanjutnya kita ada yang keenam, itu adalah rekomendasi genre. Jika kalian bingung mau nonton film apa, dan mungkin kalian lebih sukanya genrenya romance, horror, action, kalian tinggal ketik saja genrenya di sini. Ini akan mencari film bioskop yang sesuai dengan genre yang kalian inginkan. Misalnya saya ngetik action, maka akan keluar film-film yang bertemakan, yang ada temanya action. Seperti ini. Dan ya, untuk ini seperti itu saja, karena yang terakhir itu keluar. Dan untuk kekurangan program kami itu karena tidak menggunakan database, sehingga jika kalian keluar programnya dan masuk lagi ke programnya, data-data yang di dalamnya itu tidak tersimpan, data-data pembelian. Seperti itu. Terima kasih telah menonton demonstrasi pemrogramannya. Oke, sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.